Halo, kali ini saya mau tunjukkan update atau perkembangan terong yang saya tanam kemarin di polybag. Jadi terong ini sekarang sudah berumur kurang lebih, ini sekarang tanggal 13 April, kurang lebih 1 bulan 4 hari, kurang lebih 1 bulan 4 hari. Dan terong ini perkembangannya cukup bagus, cukup subur. Nah, di sini saya coba tunjukkan sekilas secara keseluruhan terong-terongnya. Nah, kemarin 3 yang paling ujung ini kan belakangan dipindah ke polybag, tapi kira-kira sekarang udah pertumbuhannya sudah bisa mengimbangi yang udah duluan, tapi tetap yang udah duluan ini tetap perkembangannya sudah lebih duluan gitu ya. Nah, mungkin di video kali ini saya akan ada beberapa tips yang akan saya berikan. Berhubungan saya juga udah ngalamin tipsnya. Garis besarnya kira-kira seperti ini. Saya akan berikan tips karena ada hal yang tidak mengenakan lah ya yang saya hadapin setelah kemarin melakukan pemupukan. Nah, saya lupa itu umur berapa ya, umur terongnya berapa, tapi ada kejadian dimana terong saya ini sempat layu gitu, jadi paginya sebenarnya saya siram, tapi siang harinya karena panasnya sangat terik, beberapa terong ini ada yang layu kemarin gitu ya, ada yang layu. Jadi beberapa terongnya itu ada yang stres, ada yang stresnya seperti ini, pertumbuhannya sangat lambat. Terus satunya lagi, ini kita coba lihat, ini adalah buah terongnya di tingkat pertama. Tingkat pertama itu yang saya maksud di sini. Ini kan cabang percabangannya, ini cabang utamanya dibagi 2. Nah, di sini biasanya itu ada buah. Nah, di sini ada yang jadi. Nah, tapi di sini tuh dia tidak jadi. Nih contoh di sini juga di cabang ini tidak jadi buahnya. Seperti itu. Ini seperti contoh di sini juga. Di sini ini adalah bekas. Ini adalah bekas calon bunganya kian di sini jadi. Nah, contoh seperti ini. Ini kan pertumbuhannya lambat. Nah, di tingkat pertamanya itu buahnya jadi. Nah, di sini juga di tingkat pertamanya buahnya nggak jadi, rontok. Tapi di tingkat keduanya udah jadi. Nah, yang saya maksud di sana contohnya seperti ini. Di sini dia buah di tingkat pertamanya jadi. Nah, kalau di sini ini juga nggak jadi. Nah, tapi di tingkat keduanya ini mudah-mudahan jadi, di sini juga udah jadi. Nah, yang saya hadapin waktu itu adalah terongnya stres karena layu. Jadi saya tambahin di sini ada penyiraman drip tetes gitu ya, untuk mencegah layu pertengahan hari gitu. Ya, kira-kira seperti ini perkembangan terongnya. Umur kurang lebih 34-35 hari. Nah, di sini buahnya juga udah seperti ini. Kurang lebih gedenya seperti ini, besarnya seperti ini. Nih, di sini juga udah ada. Di sini juga ini buah-buahnya masih muda. Di sini juga begini perkembangannya. Di sini ada yang udah seperti ini. Nah, ini juga seperti itu. Jadi
dari keseluruhan terong ini, rata-rata buah di tingkat keduanya itu sudah jadi, tinggal menunggu besarnya. Dan beberapa ada yang buah tingkat pertama yang udah jadi, atau satu ini contoh yang paling besar begini ya, ini tinggal beberapa hari lagi sebenarnya udah bisa panen. Beberapa hari lagi seperti ini. Bisa dibilang ini kalau udah begini sebenarnya kalau dipanen, enaknya bagus ini sangat enak terongnya. Oh iya, update satu lagi, saya waktu itu nggak tahu ini terongnya yang bulat atau yang lonjong, ternyata hasilnya seperti ini. Mengenai varietas terong itu saya kurang ngerti lah ya, yang penting bentuk hasilnya seperti ini. Yang mudah-mudahan ya cukup lah untuk nanti masak-masak di dapur seperti itu ya. Kira-kira perkembangannya seperti ini. Nah di sini ini untuk 3 pohon ini ya, untuk 3 pohon ini dan ini, karena ini adalah masa dia pembungaan pertama itu kan agak terlambat dari yang lain. Nah, jadi ketika kemarin di sini pembungaan pertamanya gagal, di sini belum terjadi pembungaan. Nah, ketika saya di sini udah buatin irigasi tetesnya, langsung di sini juga saya buatin. Jadi mudah-mudahan ini buah tingkat pertamanya selamat. Ini seperti ini. Nih, mudah-mudahan seperti ini bisa selamat. Buah tingkat pertama ini sih masih tingkat pertama ya. Nanti kedua, ketiga, ke atas mudah-mudahan selamat. Oke. Nah, tips pertamanya tadi, jangan, kalau dia udah berbunga, terongnya udah berbunga, jangan sempat dibiarin dia kekurangan air, layu gitu ya. Layu di siang hari seperti itu. Karena kalau sempat nanti dia layu, stres air, bunganya, menurut pengalaman ini, bunganya pasti gagal dan akan jadi gagal menjadi buah. Itu tips pertama. Kemudian yang kedua, tipsnya itu kalau misalnya bibitnya itu sudah bisa dikatakanlah udah bisa dikasih media baru, tempat wadah tanam yang baru, itu segera aja. Saya ada contoh, masa pembibitan sama terong-terong ini sama, tapi kemarin saya iseng satu pohon, saya langsung pindah dari tempat pembibitan gitu ya, saya langsung pindah ke wadah, saya buatin di pot. Saya langsung pisahin dia sendiri. Nah, artinya kan dia perlakuannya di sana langsung dibuatin di tempat baru, nutrisi media tanamnya untuk dia sendiri, perkembangan dia juga pasti akan cepat. Artinya yang saya coba satu pohon itu nanti saya ada di sana. Ya artinya satu pohon itu kalau diberlakukan langsung khusus, pertumbuhannya akan cepat. Seperti itu. Cuma waktu itu sama juga, waktu itu kan posisinya di sini ya. Masa pembungaan tingkat pertamanya juga sempat layu-layu, dia gagal. Kita coba lihat di sini. Yang saya maksud itu adalah ini. Nah, di sini ini pohon terong ini justru buah-buah tingkat keduanya itu udah pada besar-besar seperti ini. Udah lumayan besar-besar.
Nah ini yang saya maksud kemarin. Ini pembungaannya juga gagal tingkat pertamanya di sini karena sempat layu. Nah ini kenapa saya pindah ke sini, karena di sini saya ada siapin satu drip tetes, jadi saya letak di sini, terus saya kasih drip tetes yang mudah-mudahan ada 4 cabang tingkat keduanya, buahnya berhasil, mudah-mudahan sampai berhasil nantinya, seperti itu ya. Itu tips kedua, artinya kalau waktu bibitnya udah bisa dipindah ke wadah baru, itu langsung aja. Saya lupa waktu itu saya nggak bisa berikan tipsnya hari apa, umur berapa dari pembibitannya, tapi secepatnya kalau udah, ya seingat saya waktu itu kalau bibitnya itu sudah ada sekitar 4 daun lah ya, 4 daun sempurnanya, langsung dipindah ke wadah baru seperti ini. Ini perkembangannya akan cepat dan langsung ini seperti ini. Ini udah buah keduanya malah udah sebesar ini. Yang tadi kan buah tingkat keduanya itu masih kecil-kecil seperti itu. Jadi teman-teman, kira-kira yang saya update ini hanyalah perkembangan terong yang kita tanam di polybag seperti itu ya, dengan wadah kecil. Oke, ini saya juga ada satu lagi seumuran dengan ini. Kemarin saya langsung pindah juga ke wadah tersendiri dianya. Nah yang ini nih, nah kalau untuk mengenai ini kan wadahnya tersendiri lumayan besar. Nah ini medianya ini untuk nyimpan air cukup tahan untuk 1 harian seperti itu. Jadi ini nggak ada pakai irigasi tetes gitu, buahnya di sini udah lumayan besar seperti itu. Intinya ini terong ini seumuran sama yang saya tanam di polybag. Ya kira-kira kurang lebih 3-4 hari lagi kita udah makan terong. Kira-kira 40 hari lah ya. Mungkin kalau sejak pembibitan waktu itu mungkin saya perkirakan sebulan juga, kurang lebih sebulan. 1 bulan artinya kira-kira 60-an hari kita sudah bisa petik terong yang kita tanam sendiri. Dan ini nanti akan, kalau kita perawatannya bagus ya, buah terongnya bisa kita petik jangka panjang. Perawatannya juga bagus, pemupukan. Oh iya, pemupukannya kemarin sama aja seperti yang sebelumnya saya infokan. 1 kali 2 minggu saya udah, setelah saya upload video pemupukan, setelahnya saya udah lakukan kurang lebih 1 minggu yang lewat lah. Saya udah lakukan pemupukan juga, pemupukan kedua ya, kira seperti itu. Oke teman-teman, begini perkembangannya, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan dicoba di rumah. Oke teman-teman, sekian video update perkembangan terong yang kita tanam di polybag. Sampai jumpa video berikutnya.